Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Black Ranger TV. Nah, kali ini saya akan menginformasikan bagaimana cara untuk membuat SKP sasaran kinerja pegawai untuk PPPK Guru tahap 2. Nah, untuk tahap 1 nanti tinggal dirubah saja ya bulannya, kemudian masa penilaiannya, karena setiap guru itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jika untuk PNS bisa periode penilaiannya itu dimulai 2 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Kalau untuk P3K tahap 1 untuk periode penilaiannya itu Februari 2022 sampai dengan Desember 2022. Kemudian untuk P3K tahap 2, nah ini kita akan bahas bersama-sama ya Bapak Ibu. Yang pertama, tampilan home-nya akan seperti ini. Nah, sebelum print ya, sebelum mengedit, kita isi terlebih dahulu data di sini. Nah, di sini ada data pegawai yang dinilainya. Misalnya Ibu Nuri ya. NIP-nya berapa, dan pastikan ada tanda kutip terlebih dahulu ya Bapak Ibu jika di Excel jika ingin memasukkan angka. Kemudian, nah, banyak yang bingung terkait P3K. Nah, untuk P3K pangkatnya diisi guru ahli pertama dan golongan ruangnya golongan 9. Kemudian jabatan pekerjaannya diisi dengan guru kelas. Nah, unit organisasinya juga diisi. Misalnya SDN 1 Ciamis, SDN 2 Ciamis, dan seterusnya. Kabupatennya diisi. Kemudian nama pejabat penilai. Nah, pejabat penilai untuk guru biasanya itu kepala sekolah ya Bapak Ibu. Jadi silakan dimasukkan nama dan NIP dari kepala sekolah. Kemudian pangkat atau golongannya disesuaikan, jabatannya kepala sekolah, dan unit organisasinya ya, SD mana. Nah, tinggal diedit saja. Kemudian setelah itu ada atasan pejabat penilai. Nah, ini diisi oleh Bapak Kabid Pembinaan SD ya. Ini untuk yang Ciamis. Nah, kemudian bagian sini yang lumayan agak sulit ya Bapak Ibu. Nah, untuk penilaiannya ini Januari sampai Desember ya. Ini mah tidak apa-apa di sini. Nah, tanggal pengisian usulan SKP-nya tanggal berapa? Kalau untuk P3K tahap 2 itu tanggal 1 Maret 2022 ya. Sesuai dengan SK, karena SK-nya diterima pada bulan Maret ya. Bisa dilihat saja di SK-nya masing-masing. Kemudian pengisian tempat dan tanggal penilaiannya. Nah, jangka waktu penilaiannya diisi dari rentang bulan Maret sampai dengan Desember 2022. Ini untuk P3K tahap 2 ya Bapak Ibu. Jika P3K tahap 1 berarti kan menerima SK-nya itu Februari, berarti di sininya diubah menjadi Februari, dan ini juga Februari. Kemudian tepatnya di Ciamis dan pejabat penilainya. Nah, nanti ya di lembar evaluasi. Berarti tanggal terakhir penilaian 31 Desember 2022. PNS yang dinilainya 31 Desember 2022 juga. Kemudian atasan pejabat penilainya 31 Desember 2022. Nah, kalau ini dikosongkan saja ya Bapak Ibu. Kemudian setelah mengisi data ya, kemudian kita lihat ke tupoksinya. Nah, ini aplikasi ini bisa digunakan untuk menilai kepala sekolah dan juga menilai guru. Nah, untuk tupoksinya itu ada rencana kerja intervensi atasan dan ada juga indikator kinerja individu. Sama dengan SKP yang 2021. Namun berbeda di aplikasi-aplikasinya ya Bapak Ibu. Menurut saya aplikasi yang saya gunakan ini sudah cukup mudah ya.
data tinggal diisi, kemudian tupoksinya di sini sudah otomatis ada. Nah, jadi tinggal disesuaikan saja. Nah, contoh kepala sekolah ya. Untuk rencana kerja intervensi atasannya, optimalisasi supervisi guru dan tenaga kependidikan. Ini bisa disamakan dengan yang SKP 2021. Nah, kemudian indikator kinerja individunya apa? Nah, ini tersedianya berarti yang guru. Nah, 4 dan 5 ya Bapak Ibu. Untuk kepala sekolah diisi terlebih dahulu, dilengkapi optimalisasi dokumen, kemudian dokumen program, dokumen hasil pengawasan dan evaluasi. Kemudian ada lagi laporan pengembangan keprofesian guru tuh. Kemudian ada jumlah personel sekolah yang mendapatkan tugas tambahan di luar tugas utama ya. Kemudian ini sinkron dengan yang gurunya. Jika di kepala sekolahnya optimalisasi supervisi, nah berarti di indikator kerja individunya juga mana ya yang guru ya. Nah, tersedianya dokumen perangkat pembelajaran. Nah, biasanya sebelum adanya PKG, sebelum menggarap laporan SKP ada PKG terlebih dahulu. Nah, sebelum PKG itu dibuat, bagaimana cara menilainya? Bapak Kepala Sekolah akan melaksanakan supervisi guru. Nah, dalam supervisi guru itu tercantum ya Bapak Ibu, dokumen pembelajarannya harus lengkap, kemudian laporan pelaksanaan penilaian, kemudian laporan evaluasinya, kemudian laporan pelaksanaan kegiatan tugas tambahan ya, kemudian laporan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru dan karya tulis ilmiah. Nah, kemudian ada tugas tambahannya disesuaikan ya. Jika ini 2 yang dimasukkan ya nanti. Berarti tugas tambahan isinya juga 2. Biasanya tersedianya dokumen kegiatan tugas tambahan sebagai anggota PGRI atau KKG ya di kecamatan mana, tinggal diedit di sini. Kemudian tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi. Nah, biasanya ini untuk Bapak Ibu guru yang melaksanakan seminar atau webinar ya. Dibiasakan jika melaksanakan seminar atau webinar itu harus ada surat tugas dari kepala sekolah, kemudian harus ada rangkuman kegiatannya seperti apa ya, rangkuman materinya. Biasa kita sebut dengan PKB ya. Kemudian ada sertifikatnya. Nah, 3 buah administrasi itu harus dilengkapi untuk agar nanti bisa diajukan untuk kenaikan pangkat bagi PNS. Kemudian, nah ini ada MPH 12-nya ya, outcome-nya dan juga rencana hasil intervensinya seperti apa. Nah, ini juga disesuaikan ya Bapak Ibu. Untuk kepala sekolah kan tadi supervisi guru. Nah, untuk guru dokumen program perencanaannya ya. Apa saja. Kemudian nah, ini gambaran pola distribusinya. Nah, misalnya ini berarti kategorinya berapa. Nah, tampilan kategorinya istimewa ya, berarti tinggi, titik tertingginya sangat baik ya. Untuk poinnya itu 13. Kemudian baik. Nah, nanti titik tertingginya di sini Bapak Ibu. Ya, nilainya 11. Kemudian butuh perbaikan. Nah, nanti ada di tengah-tengah ya. Kemudian kurang. Nah, diusahakan untuk SKP itu harus bernilai baik ya Bapak Ibu. Jangan kurang, jangan perbaikan, diusahakan baik. Jadi kinerja Bapak Ibu juga harus disesuaikan. Nah, kemudian ini gambaran umum tentang kuadrannya ya. Predikat kinerja pegawainya, misalnya hasil kerjanya sesuai ekspektasi, kemudian di bawah ekspektasi, nanti tampilannya seperti ini dan hasilnya akan Jadi Bapak Ibu diharapkan ya
Untuk predikat kinerjanya itu bisa sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, nanti hasilnya itu akan baik. Atau di atas ekspektasi dan sesuai ekspektasi, hasilnya juga akan baik. Kemudian sesuai ekspektasi dan sesuai ekspektasi, nanti hasilnya juga akan baik. Nah, kemudian ada umpan balik ya. Umpan balik ini ini dulu berarti. Nah, penilaian perilaku kinerja. Nah, penilaian perilaku kinerja bedanya itu di SKP yang sekarang itu lebih dirincikan ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada indikatornya berorientasi pelayanan. Nah, dalam berorientasi pelayanan, misalnya dipilih 1.1 dan 1.2 serta ini harus semuanya Bapak Ibu. 1.1, 1.2 dan 1.3 ya. Nanti dipilih yang mana yang dimasukkannya. Contoh ini maksimal dalam pelayanan misalnya. Kemudian kurang maksimal. Nah, nanti bisa dinilai oleh kepala sekolah ya. Terus selalu belajar dari kesalahan misalnya, atau tidak belajar dari kesalahan. Nah, kemudian ada lagi yang keduanya akuntabel. Dipilih poinnya apa dan nanti indikatornya apa. Misalnya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, dari indikatornya itu apa? Misalnya, berani berterus terang jika merasa ada kesalahan dan mengakui kesalahan yang telah dibuat. Contoh. Kemudian yang ketiga ada kompeten. Dipilih ya Bapak Ibu, ini sama dengan yang kedua dan yang ke-1. Kemudian harmonis, sama, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jadi Bapak Ibu silakan memilih ya, karena dalam SKP 2022 ini ya, yang disosialisasikan di tahun 2023 itu ada penilaian seperti ini, jadi lebih dirincikan. Setelah itu ada umpan baliknya. Dari yang pertama ya, dialog kerja, dilakukan dialog kerja. Yang pertama berorientasi pelayanan. Dialognya bagaimana? Ramah dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder misalnya. Kemudian warga sekolah. Nah, ini indikatornya yang harus dicapai oleh Bapak Ibu. Kemudian umpan baliknya bagaimana? Setelah dilihat selama 1 tahun ini bahwa Bapak Ibu itu ramah dalam memberikan pelayanan baik kepada siswa, warga sekolah, rekan sejawat, dan tenaga kependidikan lainnya. Berarti sudah bagus ya Bapak Ibu. Nah, ini harus diisi ya. Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ada 7 yang harus diisi ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita masuk ke SKP-nya ya. Sasaran kinerjanya. Jabatan fungsional guru tuh pendekatan hasil kuantitatif. Nah, dalam kolom SKP JF ini Bapak Ibu bisa mengedit ya. Bisa menambahkan, bisa mengurangi, dan ini rencana hasil kerja yang tadi sudah diisi ya. Tuh, sudah memakai rumus VLOOKUP ya. Ini sudah memakai rumus, sudah sesuai. Nah, yang bisa diedit hanya ininya Bapak Ibu. Misal, rencananya itu untuk poin pertama itu ada 1 dokumen dan kinerjanya 100% misalnya. Kemudian untuk P3K itu 10 bulan ya Bapak Ibu untuk P3K tahap 2. Kalau misalnya untuk P3K tahap 1 berarti 11 bulan karena SK-nya dimulai Februari sampai Desember. Kemudian ininya disesuaikan saja ya Bapak Ibu. Nah, dilihat-lihat lagi. Kemudian ininya harus disesuaikan juga ya. Disesuaikan dengan rencana yang awal ya.
laporan daftar hadir, surat kegiatan misalnya. Kemudian instrumen evaluasi pengawasannya. Kemudian surat keterangannya ya, ini harus disesuaikan. Kemudian setelah ini, perilaku kerjanya yang tadi sudah diisi juga ini di rumus ya Bapak Ibu tuh, jadi tidak bisa diisi manual di sini, tapi diedit di tadi ya, di yang berakhlak. Kemudian nanti tinggal ditanda tangani. Nah, ini ada lampirannya Bapak Ibu ya. Lampirannya itu dukungan sumber dayanya. Dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan diperlukan yang pertama koordinasi, kemudian dukungan dari berbagai pihak. Dan ini bisa diedit oleh Bapak Ibu sendiri ya. Dukungan sumber daya yang diberikannya apa saja. Nah, kemudian skema pertanggungjawabannya bagaimana? Nah, ini ya. H2O4 dalam laporan atau dokumen, berarti yang tadi ini link ya Bapak Ibu. Apa saja. Kemudian konsekuensinya. Nah, ini bisa diisi manual. Kalau ini ngelink dari yang tadi ya, yang diedit di rencana yang awal. Kemudian nanti tinggal ditandatangani. Nah, pegawai yang dinilainya siapa? Nah, ini untuk P3K tahap 2 ya Bapak Ibu. Berarti TMT pengajuan rencananya itu 1 Maret 2022. Nah, nanti tinggal ditandatangani oleh yang bersangkutan dan ditandatangani oleh pejabat penilainya. Setelah ini apalagi? Nah, ini bisa dimasukkan ya kode atasannya 4.1, berarti yang tadi. Kalau misalnya ini dirubah jadi 4.2, nah otomatis berubah ke sininya. Jadi ini sudah ngelink ya Bapak Ibu, sesuai dengan isi yang tadi ya, sesuai dengan data yang tadi tuh. Kemudian hasil kerjanya yang mana? Misal ini 5.2 ya. Tuh otomatis langsung berubah Bapak Ibu ya. Jadi pengisian data yang tadi harus sesuai terlebih dahulu. Kemudian bisa dilihat lagi ya ininya tuh. Jadi tinggal dimasukkan angka-angkanya, kodenya. Setelah itu kita kembali ke home, lalu lampiran evaluasi kinerjanya ya. Evaluasi kinerjanya. Nah, nanti evaluasi kinerjanya akan tampilannya seperti ini. Dinas Pendidikan ya, kemudian 1 Maret ya, sesuai dengan TMT. Nah, pada lembar ini mengisi nilai relatif realisasi berdasarkan bukti dukung yang dilakukan. Nah, sesuai dengan hasilnya ya, kategorinya baik tuh Bapak Ibu ya. Ini juga sudah ngelink tuh, jadi tidak bisa diedit di sini manual ya. Harus baik. Kemudian realisasinya bagaimana? Nah, di sini kita lihat saja Bapak Ibu ya. Untuk supervisi misalnya ya, jumlah dokumennya ada berapa? Ada 1 berarti ya, 1 secara keseluruhan. Nah, kemudian nilainya di sini misal 80%. Kok 80%? Nah, ini lihat dari sini. Kalau ingin nilainya baik berarti harus 80, 76 atau 90% ya. Contoh, kalau misalnya kita cukup ya, nilai kita cukup 75. Nah, nanti akan berbeda ini tampilannya Bapak Ibu. Cukup baik, ada baiknya perlu sekali ditingkatkan, tapi diusahakan di penilaian itu nilainya baik. Jadi dalam rentang 76 sampai dengan 90. Bisa 76 nih. Nah, sudah kembali baik ya Bapak Ibu. Kemudian ini waktunya. Nah, disesuaikan jadi disamakan dengan rencananya. Kalau yang ini 10 bulan, berarti di sini isinya 10 bulan. Ini juga diisi, bisa 1, bisa 2 ya. Nah, ini yang bisa diedit di kolom yang ini. Yang bisa dieditnya. Disesuaikan dengan data pendukung yang ada ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu pada lembar perilaku kerja ya. Perilaku kerja nomor 1 ini yang tadi 1.1-nya, 1.2-nya, kemudian ekspektasinya mau dipilih yang mana?
nanti otomatis berubah. Misal ini mau 1.2, nanti akan berubah jadi sama. Berarti ini 1.1, nanti tinggal disesuaikan dengan kodenya saja. Kemudian umpan baliknya mau yang mana? Nah, nanti tinggal dipilih saja oleh Bapak Ibu, tinggal dimasukkan kodenya ya, sesuai dengan data yang ada di umpan balik di sini. Kemudian setelah itu, rating perilaku kerjanya akan sesuai ekspektasi. Nah, ini bisa diedit sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi. Kemudian predikatnya, nah ini sesuai ya, jadi jumlah dari yang tadi. Dan ini nilai-nilainya, nah sudah otomatis ya, tuh sudah ngelink. Seperti itu Bapak Ibu, nanti tinggal ditandatangani ya, ditandatangani oleh pejabat penilainya. Setelah ini apalagi? Nah, kita lihat di dokumen evaluasinya. Nah, ini tampilan dari dokumen evaluasi kinerjanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, logo Garuda tidak boleh berwarna, jadi dihitam putihkan. Nah, periode penilaiannya 1 Maret sampai dengan Desember. Pegawai yang dinilainya Ibu Nuri. Pangkat golongan uangnya ini untuk P3K ya Bapak Ibu. Guru alih pertama golongan 9. Kemudian jabatannya guru kelas, SD-nya di mana. Nama pejabat penilainya siapa ya, dilengkapi. Kemudian atasan pejabat penilainya siapa ya. Ini dari data yang tadi pertama sudah diisi, jadi tidak bisa diedit di sini. Capaiannya tuh sudah dirumus, baik-baik. Nanti jika sudah seperti ini tinggal ditanda tangani. Nah, untuk tanda tangan di SKP tahun 2022 ini tidak perlu ada tanda tangan dari atasan pejabat penilai kinerja ya Bapak Ibu. Jadi yang di printnya hanya sampai sini ya, hanya sampai sini, hanya sampai pegawai yang dinilai dan pejabat kinerjanya siapa, kepala sekolahnya. Jadi tidak usah ada tanda tangan dari atasan pejabat penilai kinerjanya ya Bapak Ibu. Seperti itu mungkin. Dan jika ingin di print ya, tinggal kita lihat saja ini ya, yang jajaran tengah nih, covernya ini tinggal di print dan ukuran kertasnya A4 ya. Kemudian kembali lagi ke home. Nah, print yang SKP JF kuantitatif. Nah, ini sasaran kinerjanya di print. Kemudian kalau lampiran tadi ya, ada di bawah ini ada lampirannya. Nah, sudah ada lampirannya. Kemudian evaluasi kinerjanya. Nah, ini evaluasi kinerjanya ya. Realisasi dari Bapak Ibu sendiri ya. Kemudian setelah itu dokumen evaluasinya. Nah, untuk P3K kalau tidak salah yang dikumpulkan itu yang tanda tangan asli ya Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa untuk dikumpulkan yang asli. Nanti bisa di print ulang sebagai untuk berkas simpanan arsip Bapak Ibu sendiri dan arsip untuk di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin informasi dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan nanti file ini akan saya simpan di deskripsi ya Bapak Ibu. Untuk membuka passwordnya Bapak Ibu ya saya berikan gratis lah mungkin ya, tapi dengan catatan Bapak Ibu sudah subscribe channel ya. Nanti harus subscribe channel dulu dan bisa diinformasikan kepada yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat. Cek di deskripsi ya.